Ya, Prisa terima kasih Anda masih bergabung sama kami dan kini kita masuki segmen Create Up. Kembali lagi bersama saya Wiki dan juga Prisa Somodatu ya. Betul Oke, sekali. kalau kita mau laki-laki ataupun perempuan punya kebutuhan untuk gas LPG ataupun mungkin air mineral yang galon gitu ya. Biasanya kan sejauh ini teleponan sama yang punya toko. Tapi sekarang ada sebuah aplikasi namanya ClickGas. Oke, ini bisa membantu ya kalau misalnya lagi Ya. mager untuk langsung diantar ke unit misalnya apartemen atau rumah gitu ya. Hmm. Oke, dan untuk membahas tema menarik kita pada kesempatan kali ini pemirsa, tentunya kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Ini adalah Mas Ada Mas, Eko ya betul. Kurniawan, co-founder dari ClickGas. Selamat pagi Mas Eko. Halo pagi, Apa Mas kabar Wiki, Mas? pagi Mbak Prisa, luar biasa, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up ya, Mas Eko. Mas Eko, apa yang menginspirasi pendirian ClickGas sendiri? Oke, jadi sebelum ke situ, Mas Wiki, jadi Ya. mungkin saya coba jelaskan dulu tentang ClickGas gitu ya. Jadi ClickGas itu sebenarnya benar tadi Mbak Prisa sempat singgung, Mas Wiki sempat singgung. Jadi aplikasi atau mobile apps platform yang bisa digunakan oleh end user atau masyarakat secara umum untuk melakukan pembelian kebutuhan rumah tangga sebenarnya. Jadi memang gas sama galon utamanya, tapi ke depan kita akan tambah additional product gitu ya. Itu secara tentang ClickGasnya gitu ya. Nah, kalau tentang inspirasi, jadi sebenarnya ada dua hal yang membuat kita itu terinspirasi, Mas Wiki. Pertama dari experience kita as a founders gitu ya, pengalaman pribadi gitu ya. Yang kedua adalah the beauty of Indonesian market sebenarnya. Nah, kalau bicara experience itu pernah satu kejadian, memang galon sama gas habis gitu. Kemudian pas order, nah di toko langganan stoknya habis gitu. Nah, pernah Oh, juga ini pengalaman pribadi ya. Selain kadang pribadi, stoknya ya, habis, kalaupun ada stoknya harus geret-geret berat juga kan. betul, Kalau ini kan betul. langsung cuma buka pintu, tersedia gitu ya. Yes, yes, betul Mbak Prisa. Jadi memang Pengalaman, pengalaman Moki. itu kemudian memang yang berikutnya juga kita di founders kita juga ada juga yang memang usahawan di bidang galon sama gas distribusi secara konvensional sebenarnya yang sudah 10 tahun lebih gitu ya. Ternyata memang di sisi toko atau mungkin di sisi agen itu memang ada problem yang mereka juga muncul sebenarnya. Jadi dari pengalaman teman founders ini juga memang dalam 1 tahun itu tabung sama aset ya, tabung gas sama mungkin galon itu kehilangannya lumayan besar tuh dalam setiap tahun. Ternyata pencatatannya memang kebanyakan masih manual dan memang perlu kita rapikan gitu ya. Jadi memang itu juga kita pikirkan sehingga memang nggak cuma dari sisi end user tapi dari all stakeholder dari toko dan lain sebagainya kita backup dari sisi solutionnya juga sih gitu. Oke, Itu solusinya adalah kalau tadi ya, memberikan pelayanan secara cepat terkait dengan betul, pemenuhan kebutuhan sejauh ini masih kemudian yang utama adalah air Galon mineral dan gas galon. ya. Saya mencoba nggak menyebutkan betul. merek. Kemudian gas LPG gitu ya. Oke, siap. Ya, Lalu apa yang membedakan layanan yang diberikan oleh ClickGas dengan layanan yang sejauh ini sudah ada secara konvensional? Misalnya kalau ada sebuah toko yang mendistribusikan air mineral galon, kemudian juga dengan gas LPG begitu yang pakai sistem chat ataupun mungkin pakai WhatsApp, itu bedanya apa dengan ClickGas sendiri? oke, jadi kalau bicara itu pertama, berarti kalau untuk ClickGas kan memang karena basisnya adalah mobile apps, maka end user harus download dulu ya, download dulu untuk apa namanya mobile apps-nya, baik itu Android mungkin ke depan kita akan juga kembangkan di iOS itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kepastian dari sisi ketersediaan stok nih, Mas Wiki, Mbak Prisa. Jadi kadang-kadang itu penting juga tuh. Jadi kepastian ketersediaan stok, kemudian kecepatan pelayanan in term of apa namanya. Jadi kalau kita order pakai WhatsApp kan kadang-kadang nunggu responnya gitu ya. Itu kadang-kadang agak Lama lama ya. pas direspon juga kadang-kadang informasinya barangnya habis gitu kan. Ya itu sayang sekali. Berikutnya adalah kecepatan in term of pengiriman dan delivery sih gitu Mbak Prisa. Oke, selain diresponnya lama, terkadang lagi nganter ke yang lain misalnya, atau Betul, pegawainya yang masuk betul. nggak semuanya masuk, jadi layaninnya agak lama. Itu juga menjadi problem biasanya. Nah, hadirlah aplikasi ini. Ini sudah di launching berapa lama dan animonya seperti apa dari end user? Yes. Baik, sebenarnya kalau secara initiate ke marketnya kita baru Mbak Prisa. Jadi memang kita secara official itu berdiri dari bulan Juli gitu ya, Juli tahun ini 2022. Lalu kita masuk ke market itu di bulan Oktober. Dan thanks to the God, thanks to the all stakeholder gitu ya, dari bulan Oktober ke November kita apa namanya kita punya
growth itu di sekitar 12 kali. Kemudian dari November sampai dengan Desember itu kita malah hit di angka 24 kali growth gitu. Oh, 3 bulan itu emang kita cepat sekali sih di 3 bulan oke. terakhir. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Mas Eko. Kita jeda sejenak ya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Eko, co-founder dari ClickGas. Mas Eko, cara kerja dari ekosistem itu seperti apa sehingga bisa menghadirkan layanan seperti tadi? Layanannya cepat begitu dan bisa betul-betul memastikan ketersediaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk air mineral dalam galon dan juga untuk si gasnya sendiri gitu. Dan siapa saja yang terlibat dalam ekosistem ClickGas sendiri? Baik, thank you Mas Vicky. Jadi kalau bicara tentang kita udah desain produknya itu, jadi memang bagaimana kita pastikan bahwa end user itu selalu tersedia dari sisi stok gitu ya. Jadi kita punya mitra. Jadi stakeholder kita itu adalah toko-toko tadi yang menjadi mitra kita tentunya gitu ya. Nah, mitra kita tadi memang diharuskan untuk mereka itu punya stok yang mumpuni. Jadi memang pada saat mereka stoknya sudah mulai menipis, mereka harus isi gitu kan ya. Dan pada saat kejadian bahwa pada saat toko itu kehabisan gitu ya, nah itu sistem kita nggak akan dispatch ke sana, sistem kita akan mendispatch ke toko yang ready gitu. Dan memang kita punya bisnis model itu memang itu density area. Jadi sebenarnya memang satu toko itu kan bisa mengcover sekitar 500 sampai 600 perumahan gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang jadi mitra kita itu tetangga-tetangga mereka juga gitu Mas Wiki. Makanya cepat gitu kan pengantarannya. Gitu. Jadi mitranya ada banyak ya. Jadi kalau di satu Banyak, mitra yes. kosong, langsung kemudian secara otomatis nyari di mitra yang lain begitu ya, kurang lebih ya. Ya, betul, Oke. betul. Kalau tantangannya apa nih? Pasti kan ada tantangan dalam setiap bisnis yang kita jalankan gitu ya. Boleh di-share? Betul. Baik, Mbak Risa. Tantangan memang ada, tapi kita lebih melihat dari sisi the beauty of Indonesia market sih sebenarnya, Mbak Risa. Nah, kalau kita cermatin dari sisi gas ya, jadi memang sekarang itu kan pertama dari sisi marketnya. Kalau bicara market berarti kita lihat populasi kita di Indonesia. Populasi kita itu di angka 275 juta jiwa yang semuanya tuh butuh minum gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, itu sekitar 31,9% itu kepala keluarga yang sebenarnya butuh memasak gitu. Nah, itu yang memang urgent. Lalu berikutnya lagi kalau kita lihat piramid kependudukan kita, for the futures, kita tuh punya masa depan bagus. Kenapa? Kalau dari kita lihat dari statistik tuh dari Gen Y, Gen Z sampai post Z itu totalnya di angka 65%. It means untuk for the futures ini akan bagus karena akan banyak keluarga-keluarga muda ke depannya yang butuh layanan ini kan begitu ya. Berikutnya dari sisi konsumsi. Kalau bicara konsumsi, kebutuhan gas di negara ini kalau kita cermatin 5 tahun terakhir, datanya bilang dari 2017 sampai 2021 itu mengalami peningkatan yang average 5% dari 7,2 juta, kurang lebih 7,2 juta ton di tahun 2017 ke angka 8,5 juta ton di tahun 2021 itu ya. Jadi memang itu dan 96% dari serapan itu diserap oleh penduduk rumah tangga gitu. Lalu kalau lihat lagi dari sisi dari sisi air mineral gitu ya, ternyata di Pulau Jawa aja itu penetrasinya tuh di angka 38%. Itu yang butuh yang masih bisa mengkonsumsi meningkat air minum begitu ya. Betul, Di untuk ClickGas minum. jual gas LPG 3 kg nggak? Saat ini memang masih dijual, tapi ke Oke. depan kita akan tentunya akan terus berkomunikasi Baik, dengan semoga tidak menjadi tantangan yang berarti seiring rencana pemerintah ini untuk pembelian gas Betul. LPG 3 kg nanti ini menggunakan IKTP ya. Iya. Terima Yes, kasih yes. Mas Eko. Ya, Terima kasih. terima kasih Ya. sudah bergabung. Sukses untuk Anda dan Baik. juga sukses untuk ClickGas. Sampai jumpa. Thank you, Selamat pagi. Mas Vicky, thank you Mbak Prisa, pagi. Ya, baik. Dan sekarang kita akan menyimak update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan di sesi 1 tadi. IHSG bergerak melemah dengan pelemahan 0,8%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,18% dan LQ45 melemah 0,45%. Oke, masih konsisten di teritori pelemahan. Kemudian saham yang menjadi gainers tampaknya susunannya sudah berubah sejak pembukaan tadi. Ada PADA, BRPT, kemudian pemirsa ada NZIA, dan juga ada DNAR, di mana pelemahan tertinggi ada di PADA 7,56%, NZIA 8,7%, DNAR 7,39%. Top losers. Ya, top losers diantaranya adalah ada KASA, kemudian juga ada BBCA, ada BBRI, dan satu lagi adalah Adaro dengan pelemahan masing-masing seperti yang Anda saksikan di layar televisi. Kemudian pemirsa dari pergerakan sektoral properti memimpin dengan kenaikan 0,95%, teknologi naik 0,05%,
Energi yang kemarin memimpin pelemahan juga masih melemah, min 2,04%, keuangan turun 0,86%. Setiap IHSG turun, kecenderungan properti ini memimpin gainers, Wiki. Ya, betul sekali. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang kami perbincangkan pagi ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Somodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.